آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ulama alladhina balaghu nadin sallallahu sayyidina wa sayyidina wa uddatina wa amdina wa sayyidina wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qaddamina sallallahu alaihi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khawalina wa khalalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12 dari bab. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Lan den riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Kala ngandika sapa Abu Hurairah, pangandikan wakalani makilakeni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihibdi zakati Ramadhana kelawan jaga ngrekso zakat Ramadan. Fatani moko nuli nekani ning ingsun sapa atin wong kang nekani. Faja'ala maka tumandang atau ngawiti sapa atin yahsu hale mundut minat ta'ami saking daharan. Fa'akhadtuhu mukolone nyekel sapa ingsun hu ing atin. Faqultu mukolone ngucap sapa ingsun la arfa'annaka, yaktini bakal ngelaporaken ka ing panjenengan, la arfa'annaka yaktini ngelaporaken temen sapa ingsun ka ing panjenengan ila Rasulillah maring Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab sapa atin, ini seduhun ingsun iku muhtajun iku wong kang butuh. Wa alailan tetep ingatas lan iku tetep ingatas ingsun iyalun utawi pira-pira keluarga. Wa bi lan iku tetep kedua ingsun hajatun utawi hajat sadidatun kang sangat. Fa khallaitu muqallali ngejaraken sapa ingsun anhu saking atin. Fa asbahtu moko isu-isuan sapa ingsun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ngendika sapa Rasulullah alaihi wasallam ing pangandikan ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Hei Abu Hurairah. Ma utawi apa fa'alaka ngelakuaken agawi sapa sira sapa asiruka tawanan sira al-barihata ing dalem bengi. Jadi Abu Hurairah pernah diperintah oleh Nabi untuk menjaga zakat Ramadan. Antara ini zakat fitrah, zakat al-fitri, suruh menjaga hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dari para sahabat yang berzakat fitrah. Maka suruh menjaga semalaman itu Abu Hurairah
Ternyata di saat Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan atau zakat fitrah itu, ada orang yang datang mengambil tanpa permisi, mengambil makanan atau zakat fitrah itu. Zakat fitrahnya jadi berupa kurma, mengambil. Sedangkan tanggung jawabnya Abu Hurairah adalah untuk menjaga zakat fitrah itu, ya tentunya agar supaya tidak diambil orang lain atau hal-hal yang lain. Ternyata ada orang yang datang mengambil makanan atau zakat fitrah itu. Fa'akhadtuhu faqultu, kemudian dipegang oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bilang kepada orang yang baru datang kemudian mengambil makanan itu, la arfa'annaka, ya akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah karena kamu telah mengambil zakat ini, zakat fitrah ini. Qala, maka orang itu menjawab, inni muhtajun, saya sangat butuh, saya butuh, wa alayya iyalun, dan saya mempunyai keluarga, wa bi hajatun syadidatun, dan saya punya kebutuhan yang sangat. Karena orang yang datang itu bilang begitu, fakhallaitu anhu, maka saya biarkan dia ngambil. Setelah pagi-pagi diaturkan pada Rasulullah, diceritakan bahwa tadi malam ada orang yang mengambil zakat itu. Kemudian jawabannya begini, saya butuh, saya punya keluarga, saya sangat butuh. Akhirnya ya Rasul, saya biarkan karena dia butuh katanya. Kok coro kita sakno katanya, saken. Pagi harinya ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan pada orang tadi malam? Jadi Rasulullah itu melihat dan mengetahui. Orang tadi malam yang kemudian datang kemudian mengambil kurma atau zakat Ramadan atau zakat fitrah itu, ya karena bilangnya dia butuh, ya Rasul saya biarkan aja dia. Qultu, saya jawab ketika ditanya apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan kepada orang tadi malam itu. Qultu ya Rasulullah, saya jawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saka hajatan nu'yalan, di saka watul sopo atin hajatan ing siji kebutuhan nu'yalanan pira-pira keluarga. Sanjangi Rasul, beliau dia katanya punya kebutuhan dan punya keluarga dan butuh sekali kepada makanan itu. Farahim tuhu mukonuli welas sapa ingsun hu ing atin. Akhirnya saya tidak tega ya Rasul, saya biarkan. Fakallah itu mengejarakan sapa ingsun sabilahu ing dalani atin. Akhirnya saya biarkan dengan karena saya tidak tega, katanya punya kebutuhan rumah tangga, kemudian rumah tangganya mungkin lapar dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak tega, saya biarkan saja. Waqala ama innahu qad kadabaka wa sayudu. Qala Rasulullah, maka ngendika sapa Rasulullah, ama innahu onoto, innahu sedurunge atin qad kadabaka, telah qad kadabaka teman-teman goroi sapa atin ka ing sira, wa saya udulan bakal balik sapa atin. Kata Nabi gampangnya, dia akan balik lagi besok, karena dibiarkan besoknya masih datang lagi dan melakukan hal yang sama. Faraq tu, katanya Abu Hurairah, maka urus sapa ingsun, ngawuri sapa ingsun annahu sedune atin, orang yang datang itu tadi, saya udu bakal balik sapa atin liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farasatuhu mukonole nginjen sapa ingsun. Nginjen itu apa ya, memperhatikan. Besok katanya Nabi datang lagi dia, kemudian nanti kalau datang akan saya larang untuk mengambil itu, karena itu belum disalurkan kepada yang berhak. Faja'an makonuli teko sapa atin, datang sungguhan, yasu
hale mundut sapa atin minat ta'ami saking panganan, datang lagi dan mengambil lagi. Wa qultu muqala nuli ngucap sapa ingsun, la arfa annaka yaktani bakal ngalaporaken sapa ingsun ka ing sira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawakmu tak laporna Rasulullah. Kamu ngambil barang atau zakat ini kok maksa begitu tanpa pamit, tanpa izin, tak lapor Rasulullah. Qala maka ngomong sapa atin dak ninggalono sapa sira, ninggalo sapa sira ning ingsun. Fa inni muhtajun karena sedu ingsun iku muhtajun iku wong kang butuh wa alai lan iku tetep mengatasi ingsun iyalun utawi pira-pira keluarga. La audu maka ora bakal bali sapa ingsun. Wis saiki terakhir aku tak balik maneh. Ojo sampean larang karena saya punya keluarga yang butuh makanan. Besok saya tidak akan kembali lagi. Karena bilangnya begitu, farahim tuh mukonoliu kasihan atau ulah sahabatsun ing atin sabilahu ngejarakan sabilahu ing dalane atin. Fasbahtu mukonoli isu-isuan sapa ingsun faqolali maka ngendika maring ingsun sapa Rasulullah sallam. Kemudian pagi harinya Rasulullah bilang ke saya, bilangnya ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kalbarihata, mau tayo apa fa'ala kang ngagawe sapa asiruka tawanan ira albahriyata yang dilempengi. Apa yang dilakukan oleh orang tadi yang mengambil barang tanpa izin itu? Qultu maka ngucap sapa ingsun, jawab sapa ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, syakawatul laporan sapa atin hajatan ing siji hajat wa ayalan keluarga. Wa rahim tuhu mukonuli welas sapa ingsun, kasihan sapa ingsun ing wong ing atin. Padahal katanya dia tidak akan datang lagi. Karena bilangnya begitu maka saya biarkan dia. Wa khallaitu mukonuli ngejarakan membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane atin. Wa qala maka ndika sapa Nabi, innahu qad kadzabaka, innahu sudune atin qad kadzabaka, teman-teman goro ka ing sira sapa atin wa sayudulan iku bakal bali sapa atin hu ing panganan mang iku. Farasatuhu mukana ngalang-alangi sapa ingsun. Oh, farasatuhu mukana nginjen-nginjen neliti sapa ingsun ing atin as-salisata ingkang kaping 3. Karena bilangnya dia tidak akan datang lagi, saya butuh sekarang untuk keluarga dan ini sekarang terakhir. Ternyata walaupun bilang kedua kalinya tadi tidak akan datang lagi, faja'ah si teko, faja'ah moko teko sapa atin ya suhali mendut sapa atin minat ta'ami sebagian teko panganan. Bilangnya udah bilang gak akan datang, ternyata kok datang. Abu Hurairah orangnya kaisoan ya. Karena bilangnya katanya yang mengambil itu ada kebutuhan keluarga ku lapar dan sebagainya. Walaupun disuruh menjaga ya kasihan, kaisoan, akhirnya dibiarkan. Sampai 2 kali dia bilang terakhir sekarang saya tidak akan mengambil kembali. Ternyata hari ketiganya masih mengambil lagi. Farasatuhu wa hadza akhiru 3 marratin. Wa hadza utawi iki kelakuan utawi iki utawi iki mundut panganan yasu utawi iki yasu asalisa akhiru salasin iku akhirin telu ambalan pira-pira ambalan telu pira-pira ambalan annaka sedun sira iku tazumu iku nyongko nyono sapa sira annaka ing sira la ta'udu ora bakal balik summa ta'udu moko kali-kali balik sapa sira. Kamu bilangnya kan tidak datang, tapi kok datang lagi mengambil lagi. Faqala moko jawab sapa atin wong lanang sing teko mang iku ing jawaban dakni ngejarakeun sapa sira, biarkanlah aku ninggalo sira ingsun ngejarakeun sapa sira ingsun fa inni karana sedun ingsun iku u'allimuka
kalimatin walimu kang ngajari sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat yang fa'uka Allahu biha yang kang paring manfaat ka ing sira sapa Allah biha kalawan kalimatin qultu muka ngucap sapa ingsun Abu Hurairah mahunna utawi apa iku hunna kalimatin. Orang yang datang 3 kali mengambil zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah itu sampai 3 kali, ternyata dia adalah syaitan, bukan orang, tapi syaitan yang menjelma seperti manusia. Makanya dia walaupun janji tidak akan kembali lagi, tidak akan datang lagi mengambil lagi, ternyata masih datang kedua kali, ketiga kali. Ternyata dia adalah setan. Maka Nabi kalau ngendika sapa Nabi, idza awaita, apa kaitannya setan yang mengambil zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah itu yang diperintah oleh Nabi, apa kaitannya dengan bab? Maka ternyata ini, idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi. Kata Rasulullah, idza awaita tekalani nekani sapa sira. Idza awaita tekalani nekani sapa sira ila firasika maring tempat tidur sira. Maring lemek sira. Artinya apabila kamu datang ke tempat tidurmu untuk beristirahat. Artinya bila kamu hendak mau tidur, faqra moko maca sapa sira ayatul kursi, ini ayat kursi. Biar tidak diganggu oleh setan tadi itu. Kata Nabi, bila kamu mau tidur, hendak tidur, idza awaita ila firasika, bila kamu hendak mau tidur, maka faqra, bacalah ayatul kursi, ayat kursi. Fa innahu la yazal 'alaika min Allah hafidun. Fa innahu sesungguhnya kelakuan la yazala ora bakal kingsir 'alaika ing atas sira minallah saking Allah sapa hafidun wong kang jaga atau malaikat kang jaga. Wala yaqrabu kalan ora bakal nyedak ka ing sira apa syaitanun hai syaitan hatta tusbiha hingga mlebu isuk-isuk. Jadi panjenengan kalau sudah mau merebahkan diri, mau istirahat, mau tidur, entah jam berapa tidur, maka bacalah ayat kursi. Apa tujuannya, apa kegunaannya? Maka orang yang membaca ayat kursi menjelang tidurnya, kemudian dia ketiduran dan sampai tidur, maka kata Nabi, maka kamu selalu akan dijaga oleh orang yang menjaga, maksudnya malaikat. Artinya malaikat akan menjaga orang yang ketika merebahkan dirinya untuk istirahat, untuk tidur, pas membaca ayat kursi, maka ada malaikat yang menjaga diri kita. Ya karena dijaga, ya tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang menjaga malaikat. Mungkin suatu saat umpama naudzubillah rumahnya kebakaran, itu bisa bangun, bisa menyelamatkan diri, atau mungkin bisa dilindungi karena ada yang menjaga atau malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga orang yang membaca ayat kursi menjelang tidur. Ya mestinya punya wudhu pas baca ayat kursi, tidur dalam keadaan punya wudhu, kemudian kita sudah baca surah ayat kursi, maka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hafidun itu adalah malaikat yang menjaga, diutus oleh Allah untuk menjaga orang yang sudah membaca ayat kursi menjelang tidur itu sendiri. Dan itu yang dimaksud keterangan saya tempo hari, bahwa beberapa ayat di tempat yang lain di dalam Al-Quran apabila dibaca memang ada keistimewaan tersendiri,
Di antaranya ayat kursi apabila dibaca menjelang tidur, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaga orang yang baca tadi. Itu berarti rangkaian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu masih tetap utuh. Mukjizat itu kalau dikoncei lihat asbabul wurud, asbabun nuzul daripada Al-Qur'an itu, ayat masing-masing ayat punya keistimewaan dan punya kelebihan. Kemudian oleh Bapak Kiai kadang-kadang ditulislah ayat itu dalam satu selembar kertas, dilempit-lempit dengan rapi, dibungkus dengan kain berupa sabuk, jadilah jimat rojo. Kayak sabuk. Ya, jadi kalau umpama panjenengan menggunakan hal itu, asalkan tidak menggerakkan hati, apa maksudnya menggerakkan hati? Menimbulkan bahwa jimat ini punya kekuatan, ya akhirnya syirik lah. Kenapa? Karena kita menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah. Terus sikapnya bagaimana? Ya karena maksudnya daripada keistimewaan dari ayat yang ditulis di kertas kemudian dijahit sabuk itu dijaga oleh malaikat orang yang membawanya, seperti itu. Kekuatan siapa? Bukan kekuatan jimat itu, kekuatan malaikat yang disuruh menjaga oleh Allah terhadap potongan ayat yang ditulis oleh seseorang kemudian dibawa bepergian dan lain sebagainya. Anggapannya seperti itu. Jangan dianggap saya sejak pakai jimat ini daganganku laris. Yai, saya dagangan itu rugi terus. Nah ini Pak Kiai ini masuk ke dalam kamar udah kawon tekek nanggoni uang dilaci umpama ya. Kemudian ternyata sungguhan, alhamdulillah Kiai laris Kiai. Jangan kita beranggapan bahwa anggap jimat lah, katakan jimat itu punya kekuatan. Jangan. Yang punya kekuatan tetap adalah ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalamnya, yang kemudian diperintah oleh Allah seorang malaikat untuk menjaga itu. Seperti itu. Jangan menganggap bahwa tulisan dan kertas itu punya kemampuan. Tidak. Sama dengan makan. Panjenengan kalau makan, setelah makan kenyang sehat. Apakah nasi itu bisa menguatkan? Tidak. Panjenengan semerata. Rasulullah itu walau tidak makan 1 bulan, tidak makan 1 tahun, tidak akan meninggal beliau itu. Tapi jangan niru umatnya nggak makan sebulan. Ya, kalau sebulan nggak makan ya wassalamualaikum, habislah. Tapi karena Rasulullah itu termasuk besarun lakal besar, manusia iya, tapi tak bodoh nggak bodoh ambil uang liyane. Artinya ada keistimewaan dalam artian keistimewaan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad walaupun tidak makan mungkin 3 tahun itu nggak masalah. Jadi tidak mustahil ketika terjadi perang Khandaq, ada perang Khandaq, agar supaya orang Islam tidak diserang oleh orang kafir, maka ada seorang sahabat Salman Al-Farisi usul pada Nabi, ya Rasul, agar supaya kita selamat dari serangan musuh, maka daerah kita ini digali parit keliling. Wah lumayan Pak, wong desa katakan ya, satu desa itu dibuatkan sungai. Sekiranya lebarnya sungai itu kalau kuda melangkah tidak akan nyampe dan mesti jatuh. Oke, dilakukan oleh Rasulullah atas saran daripada Salman Al-Farisi. Menggali tanah itu Bapak Ibu gak koyo wong kerja bakti nggali parit di kampung, sego ono, roti ono, kopi ono, gula ono. Masih aku gelem jare. Tapi ketika perang Khandaq itu sahabat tidak ada air, tidak ada makanan, yang gali terus membuat sungai, gampangnya begitu. Maka banyak para sahabat itu yang tidak makan, Bapak, sehari tidak makan. Kalau sekarang kerja bakti di RT kalau panganan tak boleh ya, kecut ya, kalau cekoi, kalau cacane, kalau rokoi.
Tapi sahabat itu adalah bukan menganggap bahwa perjuangan adalah bukan perjuangan Rasulullah semata, tapi perjuangan daripada sahabat juga. Sehari 2 hari tidak makan itu. Ada yang lapor, ya Abu Bakrin mboten dahar. 1 hari tidak makan. Maka ternyata di perut Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar dikanjel. Sayyidina Omar ya dikanjel dengan batu. Berarti kalau kanjelnya 2 berarti 2 hari tidak makan. Ada laporan lagi, ada yang laporan ternyata diganjel telu, berarti 3 hari tidak makan itu. Itu sambil menggali parit, menggali membuat sungai itu. Setelah bilang pada Rasulullah, ternyata Rasulullah lebih banyak ganjelnya di perutnya, berarti beliau sekian hari tak makan. Kalau sahabat cuma 1 hari. Akhirnya ada seorang yang datang bisik-bisik, ya Rasul, ini ada makanan, tapi jangan bilang-bilang orang lain. Ini hanya 1 porsi untuk panjenengan mawon, tapi jangan bilang kepada orang lain. Ini cuma 1 porsi. Yang menggali ratusan orang. Datang Nabi, ya suwun ya, yes, suwun. Justru manggil, sahabat, sing durung mangan rene oh. Sak porsi lho ngundang wong-wong itu untungnya kabeh. Ayo datang sini kabeh. Yang memberi makanan kaget. Wong semua tak kei sak porsi kok diundang kabeh. Ayo. Ya, piring endi kok cara sekarang piringnya mana? Nasi ini utuh kembali, Pak. Diambil utuh lagi, diambil utuh lagi sampai cukup setempat itu, artinya berapa ratus orang cukup dan nasi masih utuh. Itu namanya mukjizat. Kalau 100 200 aja kalau di sini diundang ayo ya oleh sak pupo nggak kuat. Jadi itulah. Jadi kembali kepada umpama panjenengan punya ada sesuatu yang ditulis diberi oleh kiai kita, jangan beranggapan bahwa anggap jimat itu sing punya kekuatan, tapi yakinlah bahwa tulisan itu mungkin berupa ayat atau mungkin Asmaul Husna yang sudah berbahasa Suryani ditulis di sana. Wal Mahad, Salmahad itu loh, itu namanya Suryani. Itu ada malaikat yang menjaga, sehingga kekuatan itu adalah kekuatan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwa itu mempunyai kekuatan. Kata Nabi, wa innahu la yazala 'alaika minallahi hafidun, maka apabila panjenengan membaca ayat kursi menjelang tidur itu, maka akan dijaga oleh malaikat. Ada lagi Bapak Ibu, ada solawat namanya solawat Jauharatul Kamal. Solawat Jauharatul Kamal itu kalau dibaca menjelang tidur berhari-hari sampai keliyep hilang tidur, baca salawat Jauharatul Kamal itu, insya Allah kita bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah diangkat keterangan itu oleh Tauiyah atau media di Pondok Pesantren Sidogiri, menjelaskan bahwa salawat Jauharatul Kamal bisa bila dibaca ketika menjelang tidur dan terbawa dalam tidur, insya Allah bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Harus istiqomah. Moco besok lali, moco yang kaisa. Wala yaqrubuka syaitan, dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan hatta tusbiha, sehingga subuh. Kalau kemarin panjenengan disunnahkan membaca 2 ayat terakhir ayat kursi di rumah kita, dibacakan ayat kursi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanur Rasul dan seterusnya, Amanur Rasul iman dan kan surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau dibaca di rumah kita, maka makhluk-makhluk halus yang sifatnya mengganggu, anggaplah jin atau setan, pasti lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Jadi kalau rumah panjenengan ada hantunya, ada baunya, ya berarti tidak dibacakan Amanar Rasul lima unzila ila dan seterusnya. Fakola itu makola nuli ngecarakan sapa insun hu ing atin fasbatu mako isuesan sapa insun fakola li Rasulullah.
maka ngendika sapa Rasulullah padaku, ma fa'ala asirukal bariha, apa yang dilakukan orang tawananmu tadi malam. Faqultu ya Rasulullah, maka ucap sapa ingsun ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni, za'ama nyongko annahu suni atin iku yu'allimuni, ngajarini annahu suni atin yu'allimuni, ngajar sapa ngajari ingsun kalimatin ing bira-bira kalimat yang fa'uni Allahu kang manfaati sapa Allah ni ingsun biha ing kelawan kalimat. Wa khalla itu mukon nuli ngejarakan membiarkan sapa ingsun sabila ing dalane atin. Wa qala ma hiya, qultu qala li idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah. Apa yang diajarkan oleh nabimu? Maka aku jawab, idza awaita ila firasika, bila kamu hendak mau berbaring datang ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi min awwaliha, dari awal ayat kursi hatta takhtimal ayata, hingga ngatamakan sapa panjenengan al ayata, yang ayat kursi maksudnya dalam burung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Qala ngandikalim maring sum la yazalu alaika minallahi hafidun. Qala ngandika sapa Rasulullah li maring sun la azalu ora kingsir alaika ingatasi sira minallahi sangillah sapa hafidun wong kang jaga, malaikat yang kang jaga. Wala yaqrabaka, maka lan ora bakal nyedek ka ing sira sapa syaitonun setan hatta tusbih sehingga isu-isuan. Faqala nabi, maka ndika sapa nabi, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, ama iling-iling innahu suluni setan tentunya qad sadaqaka, teman-teman benerakan sapa sira ka ing sapa innahu suluni atin qad sadaqaka, teman-teman benderakan ka ing sira wa huwa halil tabiatin iku kadhubun, iku kang akeh goroi. Setan itu apakah, kan sudah saya bilangi kan begitu Pak, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, utawi wong atin iku setan iku mau, atin atau setan iku kadhubun, iku akeh goroi. Ta'lamu min takhotubin, ta'lamu weruh istifham ya, ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Abu Hurairah, ta'lamu ay ta'lamu ana ta weruh sapa sira man tukhatibu mundu salasin, man utawi sapa tukhatibu nggunemi ngomongi mundu salasin kait telung dino ya Abu Hurairah. Tahukah kamu orang yang datang sampai ngambil makanan itu ya Abu Hurairah? Qultu, jawab sampai ingsun kata Abu Hurairah, la mboten semerap ya Rasul, dzaka syaitonun, iku sing bola-bali mlebu rene iku mau sing mengambil makanan zakat fitrah itu adalah syaitan. Jadi mahalus syahid atau pokok daripada keterangan ini bahwa orang yang merebahkan dirinya kemudian baca ayat kursi, maka selama satu malam tidak akan diganggu oleh syaitan atau jin. Karena apa? Allah telah mengutus kepada kita seorang malaikat yang telah menjaga, disebabkan atau dikarenakan kita telah membaca ayat kursi. Memang ayat kursi ini dibantah oleh saudara kita bahwa katanya ada wasiat, ada khasiat dan sebagainya, dianggap syirik oleh orang-orang yang anggap wahabi dan apalagi itu ya, dan yang sepaham dengan wahabi, bahwa katanya mana Al-Quran bisa begitu katanya, anda percaya maka dianggap syirik lah. Semua syirik. Apa alasan mereka? Karena apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, dia katanya bid'ah. Ya, kalau kembali ke bid'ah itu Bapak Ibu, anggap yang berkaitan dengan ibadah, nggih. Bid'ah ya bid'ah semua. Pada zaman Nabi tidak ada mermer, masjidnya tidak ada mermernya, pakai mermer berarti
Pada zaman Nabi nggak ada listrik, berarti fasilitas belajar dengan menggunakan listrik ini juga nggak ada, berarti juga bid'ah. Ya bid'ah semua, nggak pakai HP, nggak pakai segala macam. Kalau di kelas pakai kapur tulis, menggunakan papan. Nabi waktu mengajar tidak pakai, berarti pakai sekarang berarti bid'ah. Tidak demikian. Mereka tidak menganggap ada bid'ah hasanah, ada bid'ah saya, tidak percaya. Kita kan masih menggunakan. Kita dalam artian kondisional. Memang tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan oleh agama dan bisa berjalan dan berhasil, maka boleh dilakukan walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dari Madinah ke Mekah haji pakai unta, sampai dari Indonesia pakai unta, gak bisa renang karena mesti nyebrangi laut, kecokur sampean. Bid'ah, gak iso. Kondisional. Oh, ndak pakai unta, pakai pesawat. Monggo, pokoknya bisa mensukseskan, bisa artinya tidak ada berkaitan dengan pelanggaran aturan agama, ya monggo pakai pesawat boleh. Ojo unta toko Indonesia. Dulu saja tahun sebelum merdeka itu orang haji itu 6 bulan. Oh, lumayan. Sampai bawa dagangan barang itu. Bawa dagangan, rokok lah yang laku katanya. Jadi mau berangkat haji 6 bulan itu ada yang bawa rokok karena buat dagangan. Karena memang ikut dari Indonesia ke Mekah itu tidak ada fasilitas transportasi milik negara, kapal laut tidak. Ternyata hanya numpang di kapal dagang, akhirnya melok dagang. Di dalam pemberangkatan itu, ini kalau umpamanya membeli kurma dari Mekah dibawa ke Indonesia 3 bulan, bisa jadi rusak kurmanya. Sekarang bisa 6 hari haji selesai. Gus Dur Allahumma dulu ketika jadi presiden, hajinya hanya 6 hari. Terbang ke Mekah, sampai di sana tanggal 6, tanggal 8 persiapan, tanggal 9 wukuf. Setelah wukuf di Arafah, tidak usah ke Muzdalifah, tidak usah ke Mina, langsung kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram maksudnya, langsung tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i tahallul, ulang 6 hari. Kalau kita 1 bulan tilu ya kurang ya, 1 bulan kurang. Jadi bisa 6 hari bisa. Lah kok tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, kok tidak ramyul jumrah? Kan itu wujubul haji. Artinya boleh ditinggalkan asalkan berani membayar fidyah atau dam, membayar dam. Dam tamattu dikeluarkan, dam karena tidak melakukan atau meninggalkan wujubul haji. Yang tidak boleh ditinggalkan Bapak Ibu, orang haji itu wukuf di Arafah tidak boleh ditinggalkan. Kalau enggak antri 30 tahun ternyata sampai di sana enggak bisa wukuf di Arafah. Orang Jeddah malam 9, malam 10. Artinya ketika saat wukuf, orang-orang semua ada di Arafah, dibuang ke Jeddah orang Indonesia kemarin ini. Jadi saat yang lain ada di Arafah, mereka ada di Jeddah, nggak bisa wukuf di Arafah, walaupun sudah ke Mekah, Masjidil Haram, Madinah dan lain sebagainya, tapi karena tidak wukuf di Arafah, tidak dianggap melakukan haji. Sepulangnya dijeluk Kak Tuan. Padahal tidak. Hati-hati Bapak Ibu, jangan maksa, nggih. Jangan maksa. Allah tidak memerintah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Cok makso. Ya udah, berangkat ya udah. Nah, kalau enggak ya sudah. Jangan maksa seperti itu. Akhirnya apa treatmentnya wallahu alam, apa namanya Anda tahu. Tapi yang jelas sekarang ada tasrih tidak boleh masuk ke Masjidil Haram tanpa surat itu. Kemudian tidak bisa masuk ke wukuf di Arafah, malah dipindah, anggap rasanya dibuang ke Jeddah. Akhirnya malam wukuf mereka ada di tidurnya di kebun-kebun rumput-rumput, kasihan. Ada yang bayar 200 juta tapi tidak bisa wukuf, ya kembali tidak. Dan dia
Ya naudzubillah, jangan diulang apa namanya kita ya bolehlah wajib menyempurnakan haji Islam. Maka kalau mamanya tidak mampu, udah kan bilangnya dari Allah ada istitoah. Kalau mampu, nggak mampu ya udah jangan memaksakan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sudah. Saya dulu pernah diijazah oleh kiai saya yang membaca akhir dari surat Kahfi, Kul innama ana basarum mislukum yuha 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 ping telu sampai tangi jam telu. Sudah saya buktikan itu. Surat Kahfi ayat terakhir sampai ada ayat namanya Kul innama ana basarukum ana basarum mislukum yuha yuha yuha. Nah, ping papat tangi jam papat. Kul inama ada ana basaru mislukum yuha 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 ping telu ae ping loro yuha yuha jam 2. Tapi juga bablasan Pak yuha 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 jam 5 tangi. Yang masih gak pakai yuha ya tangi. Saya diijazahkan oleh namanya Kiai Hamzah bin Sarbini. Kiai saya buktikan sungguhan Bang seperti anak ngugai loh. Jadi saya ijazahkan panjenengan semua yang hadir saat ini. Saya diijazah oleh kiai saya namanya Kiai Hamzah Sarbini, menjazahkan saya ini Jong pengen bangun yuha yuha ping telu, lek pengen jam 2 yuha yuha ya bangun jam 2. Apa ayatnya? Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Bacanya Kul innama ana basarum mislukum yuha 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 jam 3. Setelah itu dilanjutkan sampai selesai ayat itu. Paham nggih? Kalau nggak hafal sampai buka nanti di surat Al-Kahfi terakhir surat Al-Kahfi bacanya Kul innama ana basarum mislukum yuha 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 ilayya dan seterusnya. Nggih. Coba buktikan. Tapi kalau sampai kerja seharian payah capek sekali. Yuha yuhanya kadang-kadang nggak mandi. Yuha yuha turunnya sampai jam 1. Pingin jam 2 bangun ya tidak masuk akal lah ya barangkali kalau ada yakin mungkin bisa jadi ya tidur jam 9 Kul inama anda basarukum mislukum yuha 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 ilayya dan terus tidur nanti jam 3 koyo ono ngukai kaget jam 3 sekarang alarm aja pakai HP ya kalau enggak ya itu dulu tradisional pakai yuha yuha yuha. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata nanti kita punya khasiat dari ayat-ayat yang ada disuruh baca atau suruh tulis, jangan kita punya keyakinan bahwa itu adalah dianggap kekuatan dari kertas itu ayat itu, tidak. Sebab kalau demikian bisa terjadi syirik. Anggaplah dia adalah kemampuan atau kelebihan daripada ayat itu ketika dibaca atau ditulis diutus oleh Allah hafidun, malaikat yang menjaga. Berarti kekuatan tetap kekuatan malaikat, di mana kekuatan malaikat adalah kekuatan dari Allah. Insya Allah tidak syirik. Demikian nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa cinta pada Al-Quran, anak-anak kita cinta Al-Quran, anak-anak kita bisa melakukan Al-Quran sampai cucu sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.